KTSP dan K13. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kurikulum di Indonesia telah mengalami banyak sekali perubahan, mulai dari kurikulum tradisional pasca kemerdekaan sampai kurikulum modern. Kemudian dikenal kurikulum modern sehingga pada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, dan kurikulum 2013. Dari ketiga kurikulum ini terjadi banyak perubahan dan perkembangan dalam pendidikan di Indonesia. Pada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, siswa dituntut untuk memiliki suatu kompetensi yang dihasilkan dari proses pembelajaran di sekolah, dan guru dalam kurikulum ini hanya menjalankan kurikulum yang telah dirancang oleh pusat. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, dan kurikulum yang digunakan adalah hasil dari rancangan tiap satuan pendidikan masing-masing dengan melihat dari beberapa aspek. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya. Yang kedua, pengertian kurikulum KTSP. Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaannya yang menonjol telah terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pendidikan pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan atau sekolah atau madrasah. Pemerintah pusat hanya memberikan rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengambilan kurikulum. Pada kurikulum ini, sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan karena KTSP berdasar pada pelaksanaan KBK. Siswa diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan secara terbuka berdasarkan sistem ataupun silabus yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Dalam kurikulum ini, unsur pendidikan dikembalikan kepada tempatnya semula, yang unsur teoritis dan praktis. Namun dalam kurikulum ini unsur praksis lebih ditekankan daripada unsur teoritis. Setiap kebijakan yang dibuat oleh satuan terkecil pendidikan dalam menentukan metode pembelajaran dan jenis mata pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, pengertian kurikulum K13. Kurikulum K13 merupakan kurikulum yang sedang dalam tahap perencanaan dan saat ini sedang dalam proses pelaksanaan oleh pemerintah. Karena ini merupakan perubahan dari struktur kurikulum KTSP. Perubahan ini dilakukan karena banyaknya masalah dan salah satu upaya untuk memperbaiki kurikulum yang kurang tepat. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan silabus merupakan kewenangan satuan pendidikan. Namun dalam kurikulum 2013, kegiatan pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan pemerintah, kecuali untuk mata pelajaran tertentu yang
secara khusus dikembangkan di suatu pendidikan yang bersangkutan. Meskipun silabus sudah dikembalikan oleh pemerintah pusat, namun guru tetap dituntut untuk dapat memahami seluruh pesan dan makna yang terkandung dalam silabus, terutama untuk kepentingan operasionalisasi pembelajaran. Oleh karena itu, kajian silabus tampak menjadi penting, baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok, sehingga diharapkan pada guru dapat memperoleh perspektif yang lebih tajam, utuh, dan komprehensif dalam memahami seluruh isi silabus yang telah disiapkan tersebut. Adapun penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP masih merupakan kewenangan guru yang bersangkutan, yaitu dengan berubah mengembangkan dari buku babon atau termasuk silabus yang telah disiapkan pemerintah. Baik, sekian materi yang saya bacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Citra. Di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan kurikulum KTSP dan K13. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan kurikulum KTSP. Pertama, kelebihannya mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggara pendidikan, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Adapun kekurangan KTSP, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Pasti banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurungan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Kelebihan dan kekurangan kurikulum K13. Kelebihannya lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Seringkali anak di desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. Kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Kekurangannya, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional masih diberlakukan. Pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran tersebut berbeda. Baiklah, itulah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahan dalam pengembangan kurikulum KTSP. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan apa yang menjadi permasalahan dalam pengembangan kurikulum KTSP. Menurut saya, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan KTSP adalah kurangnya pemahaman guru dalam menyusun RPP, kegiatan pembelajaran tidak sesuai dengan RPP, kurang tersedianya alat peraga dan media pembelajaran. Yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan
Saudari Citra. Baik, di sini saya akan mencoba bertanya kepada Saudari Citra, apakah penerapan kurikulum 2013 sudah efektif dalam membentuk karakter? Mencoba menjawab pertanyaan dari Esti. Pertanyaannya, apakah penerapan kurikulum 2013 sudah efektif dalam membentuk karakter peserta didik? Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas kurikulum 2013 revisi efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Besarnya pengaruh aktivitas kurikulum 2013 revisi dalam membentuk karakter peserta didik adalah 2020%. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah penyampaian dari kelompok kami, kelompok 10. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.